Nah, ini buat saya menjadi sangat di samping menarik, menjadi juga aneh gitu loh. Karena apa? Publik perlu tahu bahwa di dalam, institusi intelijen itu ada dua pegawai itu. Mhm. Yang satu adalah aparat intelijen, Mhm. yang satu adalah unsur pelayanan. Oke. Nah, unsur pelayanan ini adanya di Denmark, gitu loh. Jadi tidak mungkin sepanjang saya di BAIS ada 7 tahun, tidak pernah ada kejadian dalam pelaksanaan operasi intelijen melibatkan anggota Orang-orang Denmark. Denmark. Nggak mungkin, karena di dalam operasi intelijen itu ada persyaratan Iya, iya. tentang kualifikasi personil, gitu loh. Nah, ini menjadi aneh, makanya ketika kejadian ini kemudian diumumkan, ini keempatnya adalah, anggota Denmark BAIS TNI, gitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari tahu. Sekarang kita kan begini Bang, kita sekarang asumsi kita bahwa ini anggota Denmark gitu ya. Oke. Karena sebagai fakta yang sudah muncul ya kan. Iya. Adapun nanti kemudian berubah, kita juga lain lagi persoalan. Tapi kalau ini anggota Denmark kan ya, ini tentunya ya kan, ini ada kekuatan politik lain yang mampu mengintercept BAIS TNI demi kepentingan politiknya, seperti itu. Artinya ada perintah dari luar BAIS TNI sendiri? Iya. Kemungkinan? Iya, kemungkinan. Karena gini, dikaitkan dengan sikap emosinya presiden pada saat itu ya kan. Iya. Ya kita terlepas sekarang, kita selama ini selalu mengkritisi presiden, tapi dalam hal ini kita harus objektif juga gitu. Nah, kemarahan presiden yang seperti itu juga menunjukkan bahwa presiden merasakan bahwa ini sasarannya ke saya loh. Ya, dampaknya gitu. Iya. Ya bisa jadi gitu. Karena kita tahu bahwa BAIS TNI itu adalah organisasi yang paling clear selama ini. Artinya bahwa loyalitas tegak lurus kepada presiden. Tapi ketika terjadi seperti ini, presiden juga artinya, wah ini ada sesuatu berarti kan? Bahwa sekarang ini kita melihat bahwa presiden mempunyai kekuasaan minimalis ya kan? Tidak punya kekuasaan penuh mengendalikan beberapa institusi yang strategis kayak gitu loh. Karena dia sendiri kaget. Dia merasa bahwa ini sasarannya ke dia. Gitu. Sebetulnya ada nggak kemungkinan bahwa organisasi ini dilibatkan dan sengaja kemudian dibuka ke publik agar kemudian terbuka? Ada pelibatan negara dalam hal ini? Ada nggak? Memang indikasi begitu? Memang saya melihat, makanya saya katakan bahwa kalau ini dibilang operasi intelijen juga tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah operasi intelijen. Ya. Tapi adanya keterlibatan oknum BAIS TNI gitu ya. Nah, yang notabene ada ternyata orang Denmark.